Halo semuanya, selamat datang kembali ya di channel ini. Kita masih di modul design pattern dan refactoring, dan sekarang kita akan belajar pattern selanjutnya ya, yaitu factory pattern. Factory pattern ini pattern yang lumayan terkenal juga ya. Jadi berangkat dari seperti ini teman-teman ya. Jadi ini test case lagi ya. Ketika kita mau membuat sebuah em, concrete classes ya, seperti ini ya, ada duck, ada decoy duck, ada rubber duck ya. Kita ini duck ini yang strategi kemarin ya. Nah, kita sering kali dipaksa untuk seperti ini nih ya. Jadi di sini udah benar ya. Ini pakai inheritance, sorry, pakai polymorphism ya, pakai abstrak tipe datanya. Nah, tapi di sini ya, ketika udah ada seperti opsi-opsinya ya, misalkan ketika gue mau piknik ya, gue mau bawa duck ini, mallard duck. Terus gue mau hunting ya, gue bawa decoy duck buat pancing gitu ya. Terus misalkan gue mau ini gitu ya, mau nambah ini. Terus nanti misalkan requirement-nya bertambah lagi ya. Misalkan else gue mau apa gitu ya. Nah, nanti duck-nya ada lagi gitu. Nah, kita sering kali dipaksa seperti ini gitu ya. Nah, untuk di kasus kali ini kita nggak pakai duck, kita pakainya pizza ya. Nah, jadi ini contoh seperti ini teman-teman ya. Eh, nah, misalkan kita mau mengorder pizza ya. Dan ini kan returnnya pizza kan. Nah, kita membuat pizza dulu, terus kita prepare, kita bake pizzanya ya, supaya matang, terus kita cut ya, cut jadi beberapa bagian gitu ya. Terus kita boxing, terus kita langsung kasih pizzanya gitu. Nah, eh tapi kan jenis pizza ada macam-macam ya. Jadi nanti bingung tuh ini gimana. Nah, jadi untuk flexibility, kita pengen ini tuh sebenarnya abstrak class kan ya pizzanya. Jadi mau pizzanya mau kayak gimana pun, ya ini sama manggilnya pizza.prepare, pizza.bake, pizza.cut, pizza.box, dan lain sebagainya, ya kan? Tapi sayangnya, pizza ini kan sebuah interface, ya, atau sebuah abstrak class yang tidak bisa di-instantiate, ya. Seperti ini nggak bisa. So, kita perlu yang seperti ini nih, gitu ya. Kita perlu code yang seperti ini, supaya kita bisa membuat pizza-pizza tersebut, ya. Jadi, code-nya akan seperti ini kira-kira, teman-teman. Sorry, gue pindah dulu ya. Nih, oke. Nah, code-nya kira-kira seperti ini nih. Nah, jadi ini pizzanya ya. Terus create-nya itu seperti ini, pakai if ini gitu. Jadi ada cheese pizza, creek pizza, pepperoni pizza, dan lain sebagainya ya. Nah, ini kita kan dulu pernah belajar ya. Kita harus mengidentifikasi aspek-aspek yang bervariasi. Ya, yang bervariasi apa di sini? Ya, ininya teman-teman ya, yang di abu-abu ini. Kenapa bervariasi? Karena misalkan kita mau nambah nih kayak tadi di sini. Kita mau nambah menu pizza baru. Ya, kita perlu ubah code di sini gitu ya. Sedangkan ini untuk proses-prosesnya nggak mungkin berubah-ubah gitu. Mau prepare ya prepare dulu, setelah itu di bake, nggak mungkin kebalikan. Jadi ini udah pasti konstan sepanjang waktu. Yang berubah-ubah bisa aja ini yang diabu-abuin. Nah ini adalah contoh ketika misalkan Greek pizza udah nggak ada nih. Nah kita bisa hapus ini gitu ya. Terus kalau misalnya mau ditambahin misalkan clam pizza atau veggie pizza bisa ditambahkan di sini ya. Oke. Eh Nah, ini kemudian ada lagi, ini apa nih ya? Nah, kita perlu memindahkan ini keluar dari kelas ini ya. Jadi kelas ini itu kita perlu memisahkan hal yang bervariasi ke kelas lain ya. So, kita akan mengubah ini ya di dalam kelas yang namanya Simple Pizza Factory ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kita ubah ke sini. Nah, ini adalah contohnya ya. Simple Pizza Factory ya. Dia create pizza, dia kasih tipenya apa nih, stringnya tipe apa. Terus ini 0 dulu awalnya ya karena belum dibuat ya. Terus baru yang tadi ada if-nya. Kalau cheese dia cheese pizza, kalau pepperoni pepperoni pizza, dan seterusnya sampai dia return pizza gitu ya. Jadi hal yang bervariasi ada di kelas ini, tapi hal yang stay itu nanti ada di kelas belum ada kelasnya ya, tapi di code seperti ini, code-nya si order pizza gitu ya. Nah, ini kelasnya baru kelihatan nih ya. Jadi namanya Pizza Store ya kelasnya. So, di Pizza Store nanti kita ada composition ya, composition ke factory nih ya. Simple Pizza Factory di sini.
Jadi kita pesan pizza, nanti tinggal factory.create pizza, terus tipenya apa gitu. Nanti tipenya ada di parameter ini order pizza. Ya, jadi gampang sih, tinggal masukin aja ini ya teman-teman. Kelas ini nggak mungkin berubah teman-teman ya. Nggak ada yang bervariasi di sini. Kalau mau nambah pizza di kelas ini aja gitu. So kita langsung coba coding ya. Nah ini yang last kita hapus dulu. Sorry kita close maksudnya ya. Terus kita factory pattern di sini ya. Oke. Nah di sini kita coba ada tadi pizza store ya. Pizza store seperti yang di sini. Pizza store. Kita buat simple pizza factory dulu aja deh. Ya, kita buat simple pizza factory dulu. Oke. And then di sini public pizza, create pizza. Oh, udah semua ya. Oke. Oh ya, kita belum bikin pizzanya, teman-teman ya. Pizzanya adalah sebuah kelas. Oke. Oh, ada cheese pizza, pepperoni pizza, dan lain sebagainya juga ya. So, pizza ini tadi abstrak ya. Abstrak class atau interface lah ya. Tapi abstrak class saja, karena ini sebenarnya objek ya, bukan sebuah capability gitu. Ada cheese pizza ya. Cheese pizza, dia extends ke, aduh, ini cheese ya, bukan pakai Z. Oke, dia extends ke pizza ya. Oke, Ctrl S save. Terus pepperoni pizza extends ke pizza. Clam pizza ya. Dan terakhir veggie. Oke, pokoknya sampai nggak ada error deh. Nah ini udah nggak ada error ya. So kita sekarang pakai yang ini, yang store. Pizza store. Nah ini ya, ada di sini. So di sini kita ada simple pizza factory ya. Terus ini konstruktornya ya. Jadi sebelum kita bikin ini kita harus bikin factory-nya dulu. Terus kalau mau order pizza ya tinggal ini tadi ya, seperti pizza terus kita bikin pizzanya lewat factory. So ini adalah the essence of factory pattern ya. Instead of kita new bla 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 bla, kita tinggal pakai comment aja ya. Kita pakai comment create pizza. So that's why ini namanya adalah creational pattern ya. Kalau dekorator kemarin itu structural pattern karena ada strukturnya ya. Strukturnya ada base komponen dan ada dekoratornya. Terus kalau strategi itu behavior di mana kita bisa apa ya, ngeset strategi at runtime. Pokoknya behavior itu tentang runtime aja deh gitu ya. Terus si observer juga waktu runtime kan dia mau subscribe, dia mau publish semua message-nya ke beberapa subscribernya. So ini creational pattern dimana kita membuat pizza dengan cara seperti ini doang ya. Oke, jadi di pizza ternyata ada macam-macam teman-teman ya, prepare, bake, cut, sama box. Jadi ada prepare, bake, cut, sama box ya. Oke. Ya udah, pakai AI saja supaya cepat. Oke, then this one. Yap. Nah, udah nggak ada error ya di sini ya. Gimana tadi? Sini ya. Nah, oke. Terus mungkin kita bingung nih. Ini common question ya. Sepertinya kita hanya pushing the problem to another object gitu. Jadi hal yang bervariasi tadi kita cuman ubah ke sini doang, kita cuman pindahan ke sini gitu. Jadi sama aja kalau mau nambahkan pizza lagi ya, kita perlu ngubah ini ya. Jadi nambah file pizzanya ya.
Terus kita juga perlu ubah file ini gitu. Jadi kan OCP-nya terviolate gitu ya. Nah, tapi ada alasan tertentu di balik ini, yaitu factory ini teman-teman itu bisa aja punya beberapa klien ya. Misalkan ada bisa store di sini, terus bisa store di tempat lain ya. Dia punya factory yang sama. Jadi kalau misalkan ditaruh di sini ya, factory-nya di sini, ya nanti misalkan ada kelas pizza lain, kita harus kopas semuanya gitu. Ya, jadi ya gunanya untuk itu, bisa aja kliennya ada banyak. Terus juga single responsibility principle gitu ya. Dimana satu ini bisa store ya udah dia untuk order aja gitu. Bukan sebagai apa creational juga ya. Tapi nanti kita akan berbeda ya pandangannya. Tapi itu nanti dulu. Jadi ya for now seperti ini ya, adanya SRP seperti itu. Nah, terus nah, ini adalah diagramnya ya. Tadi ada pizza store ya. Di sini kan tadi dia ada order pizza ya. Nih, order pizza. Terus dia composition ya, dia punya simple pizza factory, dia ada create pizza ya. So di create pizza dia juga membuat pizza beberapa. Ini inherit, ini abstract class ya, sedangkan ini adalah concrete class-nya. Nah, terus kita anggap aja ini ya, kita mau franchise ya. Jadi pizza store. Jadi dia buka dua toko, ada di New York sama Chicago gitu. Nah, New York sama Chicago ini teman-teman, itu adalah dua kota yang berbeda ya di Amerika. Dan pizzanya juga stylenya berbeda gitu. Ya, jadi yang New York stylenya mungkin seperti ini, yang Chicago seperti ini gitu ya. Jadi ada sedikit perbedaan lah ya di detail pizzanya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Apa namanya si pembuatannya ya. Jadi ada Pizza Factory yang New York ya. New York Pizza Factory, terus oh jadi factory-nya ada dua teman-teman ya. Ada yang New York sama ada yang Chicago gitu. Jadi yang factory ini ya, mana tadi factory? Nah, seperti ini. Nanti dia dipecah jadi dua, ada New York, ada yang Chicago gitu. Ya, karena dia mau franchise. Jadi beda-beda factory nanti akan memberikan pizza yang beda-beda juga, teman-teman. Ya. Hmm, oke, kira-kira seperti inilah ya. Coba gue buat dulu. Jadi awalnya gue bikin package dulu ya, biar enak dilihat. Pizza, 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 ya. Pizza di sini, pizza store. Sebentar, pizza factory kan di luar ya. Nih, oke, di sini ya. So di sini gue bakal kasih juga pizza factories, ya. Jadi ada yang ada di sini. Nah, di sini kita ada nanti namanya NY Pizza Factory ya, New York Pizza Factory. Ya, so di sini berarti ini nanti jadi abstrak aja ya. Jadi abstrak, terus ini jadi abstrak aja. Ya, terus semuanya ini akan dipindah di masing-masing implementasinya ya. Contohnya seperti ini. Ya, extends ke simple bisa factory kan. Terus implement methods dan isinya kita kasih ini ya. So, this is New York Pizza Factory. Terus ada lagi Chicago Pizza Factory. Dia juga extends ke Simple Pizza Factory ya. Terus kita perlu implement. Oke, seperti ini. Ya, tapi ya aslinya ini harusnya Chicago gitu ya, Chicago Cheese Pizza. Terus ini juga Chicago Pepperoni Pizza, ini Chicago Clam Pizza dan lain sebagainya. Seperti itulah ya, agak ribet gitu. Tapi for now gue nggak mau ngoding dulu ya. Kita akan lihat dulu. Nah, sekarang kita pengen ada quality control atau SOP ya, standard on procedure.
di pizza-pizzanya gitu ya. Karena kita kalau franchise teman-teman, ya ini di otak bisnis ya, itu kalian harus melakukan SOP supaya produk kalian bisa konsisten atau bisa sesuai dengan standar yang ada gitu ya. Kalau enggak nanti produk kalian jadi jelek gitu. Misalkan yang ini jelek tapi yang ini bagus. Sama aja yang bagus nanti jadi jelek karena nama baik itu merusak segalanya. Seperti itu ya. So kita mau bring back ya, membawa Create Pizza tadi ya, Create Pizza yang ada di factory tadi ya, ke store ya, jadi ke tokonya. Jadi nanti kita bikin pizzanya tuh di sini gitu ya, tidak di sininya. Jadi pizzanya akan dibawa ke sini ya, pizzanya akan dibawa ke sini, tapi em, buatnya di sini gitu. Ya. Nah kenapa? Jadi kan tadi kan udah mecah tuh, kenapa harus dibalikin lagi gitu ya? Kan menyalahi aturan SRP tadi ya. Nah, karena gini, kalau kita mau mengontrol suatu objek ya, misalkan tadi apa ya, pizza store gini ya, dia kan mau create pizza. Nah, di pizza store dia itu nggak bisa ngatur nih create pizzanya mau gimana gitu. Jadi create pizza yang di sini mau gimana ini susah ngaturnya, karena dia diatur oleh factory ya yang ada di sini. Seperti itu ya, dia diatur oleh factory. Ya memang decoupling sih, tapi ya itu kekurangannya decoupling ya kita nggak bisa mengontrol yang lain. So, di sini kita kan mau kontrol ya. So, kalau kontrol kita pakainya inheritance. Ya, kalau mau benar-benar coupling kita pakainya composition. Tapi kita mau kontrol ini. Kita mau control over ini. Jadi, instead of memakai composition, kita pakainya inheritance ya. Karena ada beberapa strict rules about it kalau inheritance. Contohnya seperti mengoverride abstract method. Ya, misalkan sebelum misalkan sebelum di bake harus di prepare dulu ya, itu bisa di enforce kalau kita menggunakan inheritance ya. Jadi seperti analogi lah ya, kalau bapak ke anak, orang tua ke anak itu lebih lebih strict, kayak misalkan ada beberapa traits yang nurun gitu ya. Kalau misalkan composition ya mempunyai doang ya, biasanya kurang kurang intimate gitulah ya. Nah, eh jadi seperti itu, kita mau bawa coba create pizzanya di sini ya, balik lagi ke sini ya. Tapi kita eh, tetap punya franchise-franchise-nya ya, tapi over inheritance. Jadi ini nanti yang inheritance ke sini gitu ya. Nah, kita akan lihat nanti. So sekarang ya, ini pizza store ya. Nah, tapi kita mau tetap dibalik ya. Kan create pizzanya di sini, tapi tadi kan kita harus separating that vary yang bervariasi. Nah, caranya gimana? Jadi harus fleksibel juga ya, harus mengikuti aturan OCP juga. Gitu. Caranya seperti ini, teman-teman. Jadi pizza store ada order pizza. Nah, ini juga sama. Ini nggak ada yang if terus apa branch terus else if itu nggak ada. Langsung create pizza aja. Tapi instead of create pizza ini yang bikin si factory-nya ya. Ini yang bikin adalah dia sendiri. Pizza store-nya sendiri yang bikin di sini. Ya, tapi ini kita lihat ini diabstrakkan ya. Jadi nanti si subclass-nya yang akan override ini gitu. Subclass-nya apa? Subclass-nya ya ini tadi. Jadi NJ Pizza Store nanti ya, bukan factory ya. NJ Pizza Store sama Shikeko Pizza Store gitu. Ya. So, kita akan coba ya bikin seperti ini. So, di sini ada Pizza Store, oke. Okay. Nah, factory kita udah nggak perlu teman-teman ya, karena kita create pizzanya mau di sini sendiri ya. So, kita coba public abstract ya. Abstract pizza, create pizza ya. Terus ada string type. Nah, ini berarti kita harus abstrakin juga pizza store-nya. Nah, seperti itu. Terus factory-nya udah nggak butuh ya. So, begini aja. Nah, terus yang di sini ya, New York Pizza Factory sekarang ganti namanya jadi New York Pizza Store. Extend-nya kemana? Ke Pizza Store gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ya hapus aja ya. Ini dihapus. Delete. Delete anyway. Nah, sekarang ke Pizza Store ya.
Terus kita harus, oh ini rename dulu karena harus sesuai kaidah Java ya. Agak ribet sih, tapi ya gimana lagi. Jadi store.java. Oke, nah ini udah selesai. Terus yang ini juga ya kita rename ya. Rename file. Chicago Pizza Store. Ya, so this one Chicago Pizza Store. Extend Pizza Store. Terus store. Nah, Pizza Store-nya diimport aja. Nah, seperti ini. Ya, terus Pizza Store-nya kita naikin aja jadi 1. Terus ini kita ganti rename ya. Jadi Pizza Stores. Nah, seperti ini ya. Jadi sekarang instead of composition kita pakainya inheritance. Ya, jadi ini udah jadi bokapnya ya. Ini jadi anak-anaknya. Ya, seperti itu. Supaya ada kontrol. Ya, seperti ini ya. Jadi pizza store, ada create pizza, ada order pizza. Tapi yang order pizza ini ya udah di punya si bokapnya aja, tapi create pizza masing-masing nih. Karena masing-masing punya karakteristiknya masing-masing ya pizzanya ya. Jadi ada New York style cheese pizza, dan New York style pepperoni pizza dan lain sebagainya. So, supaya lebih oke ya, kita coba rename semua di sini. Pizza coba kita New York yang di sini. Waduh, banyak juga ya. Ya udah deh. Jadi di sini ada New York cheese pizza ya. Karena sekarang udah beda-beda tuh. Berarti ini extend pizza ya. Oke. Untungnya ada ChatGPT ya teman-teman ya. Terus ini ada New York clam pizza ya. Extend pizza juga. Oke. Oh, delete anyway. Nah, terus ada pepperoni pizza. New York pepperoni pizza. And then the last one. Oke, New York udah, sekarang yang Chicago ya. Oke, ini coba kita copy aja lah ya ke sini. Terus kita rename satu-satu. Jadi ini Chicago ya. Kayaknya kayaknya better dibuat dari awal deh. Supaya nanti dari AI-nya bisa langsung generate. Oke. Ya, ini kekurangannya lah ya. Ini agak ribet teman-teman sebenarnya. Oke, udah jadi. So, kalau di sini pakainya Chicago cheese pizza ya. Terus ini Chicago pepperoni pizza. Terus ini Chicago clam pizza. Chicago veggie pizza. Oke.
Yang ini berarti NY cheese pizza, NY pepperoni. Jadi lapar ya. Oh, clam. Oke, done ya. So, seperti ini teman-teman. Nah, terus di Pizza Store tadi, kalau order pizza ini kan udah ada SOP-nya ya. Jadi bisa mengikutin. Nah, ini dia kan tadi seperti ini ya, create pizza. Nah, tapi pizza apa yang dibuat di sini ya? Ya ini tadi ya. Kita perlu mengoverride ini di subclass-subclassnya ya seperti ini. Create pizza. Kalau misalkan cheese, ya udah dia New York Cheese Pizza gitu. Tapi kalau misalkan dia Chicago Pizza Store, kalau cheese ya Chicago Cheese Pizza ya. Jadi franchise-nya udah ada, eh, sama lah ya, sama seperti tadi sebenarnya. Jadi itu namanya refaktor. Secara functionality sama, tapi metodenya berbeda ya, code-nya berbeda gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian ya ini ya, seperti tadi yang udah kita code ya, return null ya kalau nggak ada semuanya ya, misalnya null. Oke, nah ini eksekusinya ya. Jadi pertama kan, oh ya, kita bikin mainnya dulu aja lah ya. Let's say kita mau bikin pizza store ya. Nah inilah pizza store, jadi New York store ya. Ini kita import-import semua dulu aja. Oh, pizza get name. Pizza get name. Hmm, mm, mm. Oke, supaya kelihatan lah ya. Jadi ada public, abstract, void, get name gini ya. Jadi perlu di satu-satu ini. Get name. Pizza pizza string bukan get, bukan void. Nah, oke. Chicago cheese, Chicago clam, Chicago pepperoni, Chicago veggie, New York cheese, New York clam, New York pepperoni, New York veggie. Nah, seperti itu. So, kita udah ada dua store ya, ada dua cabang, dua franchise, yang awal di New York, yang kedua di Chicago. Terus yang di New York ya, kita mau order pizza cheese nih. Ya, di sini pizzanya udah dapat nih kita. Terus kita mau display pizzanya. Jadi Ethan order apa gitu ya. Yang di sini Chicago Store dia mau order pizza cheese juga sama cheese-nya. Tapi nanti lihat ya, ini berbeda. So, kita run aja. Nah, seperti ini ya. Jadi pertama ya, pertama kan dia mau order pizza. Kalau kalian lihat order pizza di sini, ini ada prepare dulu kan, ya kan? Prepare. Nah, prepare ini tadi kan apa New York ya, New York Store. Kalau dia New York Store berarti order pizza ya, terus ada create pizza kan, ya kan? Ada create pizza. So di New York Store dia create pizza. Terus tadi kan apa tadi cheese ya, dia akan masuk sini cheese. Nah ini dia New York cheese pizza ya di sini. Nah tadi kan dia manggil apa namanya? Agak pusing ya. Manggil prepare, bake, cut, sama box. Nah, jadi ketika di New York Cheese Pizza, dia prepare dulu nih, preparing New York Cheese Pizza. Terus baking New York Cheese Pizza, terus cutting, terus boxing. Terus baru nih, ini udah kelar semua, baru line ini yang di-execute. Ya.
return ordered a, terus ini get name ya. Tadi kan si New York Cheese Pizza ini ya ada get name ya, New York Cheese Pizza. Sama halnya dengan si Keiko ya, dikaitin sendiri aja nanti. So seperti itu ya untuk ya untuk factory pattern. Nah, terus contoh di sini ya, pizzanya tuh dia ada macam-macam nih. Ada name, ada dough, ada sauce-nya. Kita ikutin aja lah ya. So di sini ya, di sini ada name, ada dough-nya, sama ada sauce. Terus ada toppings di sini. Pakai Aurelis aja deh. String toppings, terus dia langsung di declare di sini juga gua juga setuju. Nah, kalau prepare, oh di sini dia satu-satu ya. Oh, oke. Ya udah kita sedikit beda aja di sini. So, kalau prepare dia ada macam-macam nih di sini ya. Ada banyak. Kalau bake cuma sekian, cut cuma sekian, box cuma sekian. So, kita bikin yang prepare aja di sini. Jadi kita nggak perlu nanti kita nggak perlu apa namanya? Tidak perlu implement satu-satu ya. So, seperti ini ya. Kalau bake, cut, box dan lain-lain sebagainya tetap stay abstrak aja. Supaya berbeda dengan yang lain. Dengan bukunya maksudnya. Oke. Cheese pepperoni. Chicago pepperoni. Oke, ini kan nggak usah prepare ya. Ini juga nggak perlu prepare. Karena prepare udah di handle sama yang di atas. Oke. Oke. Alright. Alright, alright. So, ini kalau New York Cheese Pizza ya, ada namanya apa, terus dough-nya apa, terus sausnya apa. Jadi ada ingredients-nya ya. Terus toppingnya apa. Seperti itu. Oh gitu ya. Oke. Berarti ketika New York Cheese Pizza ya, New York Cheese Pizza. Jadi dia ada ininya, ada konstruktornya ya, which is ada banyak nih, name-nya apa gitu ya. Terus dough-nya apa, sausnya apa, toppingnya apa. Terus Chicago, oh ada stylenya. Ya udahlah ya, nggak perlu pakai style ya. Jadi ya satu-satu lah ya ini. Nah, terus di sini dia bisa coba untuk override cut-nya. Ya, kalau cut-nya si Keiko ini beda nih sama yang biasanya. Kalau si Keiko berarti cut-nya kotak-kotak ya si Keiko. Oh, si Keiko itu kotak-kotak, guys. Ya, kayak limousine gitu ya kalau di Pizza Hut ya. Sedangkan kalau New York tuh yang seperti ini gitu ya. Oke. Oke, ya berarti satu-satu lah ya nanti sekalian aja deh di sini ya. Jadi ada public. Jadi kalau kalian males coding ya tinggal ini aja ya. Tinggal copy aja yang ada di GitHub ya. Oke. Ya, males ya sebenarnya. Oke, daripada nggak produktif. So, ini tadi ya test drive-nya sama seperti kita udah tadi coba ya. Kita juga order pizza, terus oh, even namanya sama ya. Ethan sama Joel juga nih. Ya. Oke. So, ini tadi ya creator class. Jadi ini jadi kreatornya sekarang. Yang awalnya tadi simple factory, terus jadi New York factory dan Chicago factory. Terus karena kita mau granular control, kita mau ada SOP dan lain sebagainya, so kita balikin lagi ya create tadi di store. Nah, tapi instead of composition kita mau inheritance. Jadi tadi yang New York factory-nya ganti store juga. Dan ini juga ganti ini ya. Jadi ini satu inheritance yang sama ya.
Terus produknya juga, ya, pizza ini dia ada banyak ya, ada New York style sama ada Chicago style. Jadi New York style dia dibuat oleh faktorinya New York. Chicago dia dibuat oleh faktorinya Chicago gitu. Nah, ini diagram dari si refactoring.guru ya. Jadi ini seperti tadi ya, ini pizza store-nya ya. Terus ini SOP-nya tadi ya, seperti prepare, terus order pizza dan lain sebagainya. Terus ini tadi create pizza ya, dan ini New York style, yang ini si Chicago style. Dan dia masing-masing nih, misalkan dia create yang New York, ya udah dia bikinnya New York aja. Kalau Chicago ya udah Chicago aja. Terus dia juga punya si produk ya, atau ya tadi kan pizza dot apa gitu, berarti dia pasti punya pizzanya dong, pizza dot prepare ya. Nah, dia do stuff nih kayak prepare atau bake atau cut gitu ya. So ini pizza, ini si New York pizzanya yang terkait dengan ini si kegonya yang terkait dengan ini. So seperti itu teman-teman untuk em, apa namanya, factory pattern ya. Tadi sama operation seperti order, tadi kan dia create dulu nih, baru order ya, baru prepare dan lain sebagainya. Ya, ini pasti sama tadi ya, do stuff di sini sama kayak do stuff yang di sini nih. Ya, ya, gue tahu ini mungkin agak sedikit sulit bagi teman-teman juga. Gue juga belajarnya juga lumayan lama juga ini ya. Jadi mungkin kalian bisa replay terus ya, rewind terus. Nah, ini perbandingan ya ketika kalian nggak pakai factory pattern, guys. Ya lebih simpel sih ya, sebenarnya lebih cuman satu kelas aja ya. Bisa store, create bisa, tapi ya simpel ya, cuma satu kelas ya. Tapi kalian lihat ya, kalau misalkan kalian mau menambahkan nambah cabang gimana? Nambah cabang, tambah as if lagi yang di level ini ya, di bawah sini. Terus mau nambah, misalkan cabangnya udah 10, mau nambah jenis pizza baru ya, masing-masing untuk satu style. Jadi nambah lagi sini 1 2 3 4 5 6 10 gitu. Dan ini sangat-sangat melanggar hukum DIP ya, dependency inversion principle. Jadi dependent ke banyak sekali kelas ya. Satu kelas ini ya, dia dependensi langsung ke kelas ini, New York Style Cheese Pizza ini. Kalau cabangnya 10 gimana? Gitu ya. Jadi ini sangat tidak recommended sebenarnya ya. So ini pros and cons-nya. Jadi prosnya adalah kalian bisa mencegah tight coupling antara creator sama concrete product ya. Jadi ini coupling ya. Ini sendiri gitu ya. Coupling eh maksudnya avoid tight coupling. Jadi tadi itu loose coupling ya. Terus SRP juga ya, bisa move product creation code ke satu place in the program. So ini juga jatuhnya bakal SRP juga. Kenapa? Karena si pizza store dia cuma order pizza, sedangkan create pizzanya ada di anak-anaknya ya. Jadi SRP juga gitu. Ya, terus open close principle juga. Ketika kita mau nambahkan pack pizza, tinggal tambah aja gitu ya, nggak perlu ubah yang lain. Contoh. Misalkan plain pizza lah ya. Jadi di sini ada si Chicago plain pizza. Just tambah gini aja ya. Terus pizza. Udah seperti ini. Terus ini New York plain pizza. Pizza. Nah, seperti ini. Terus udah cuman tambah ini, mungkin tambah ini sedikit lah ya di Visa Store-nya. Ya kan ini mau nggak mau sih, karena kita perlu ini juga ya. Kita perlu melakukan seperti ini juga. Karena di awal juga seperti ini code-nya. Nah, seperti ini. Ya, import class. Ya meskipun agak banyak, tapi relatively minim lah ya untuk mengubah code-nya. Dan kita langsung tahu, oh kita ubah di sini. Jadi lebih rapih ya. Seperti ini teman-teman. Import class. Oke, ya. Let's say ini plain. Kita lihat. Nah, ini ya plain pizza. Terus ini ada banyak nih, karena tadi kita prepare-nya ada banyak step kan ya. Seperti itu. Oke. em,
Terus code-nya yang ada di sini ya akan menjadi complicated. Oke, I know ya, kita tahu bakal complicated kalau kita mengintroduce banyak sekali subclass untuk mengimplement pattern-nya. Jadi best scenario ketika kalian mau memperkenalkan pattern ke existing hierarchy of creator class. Ya sepertinya inilah ya, untuk melakukan refactoring susah di awal, tapi in the end bakal oke ya. Soalnya kebanyakan desain pattern gitu. Kalau di awal-awal susah, tapi ya thank me later gitu ya, atau thank you later kalau nanti ketika code kalian lebih gede, technical debt-nya akan semakin gede, kalian akan berterima kasih ke diri kalian sendiri karena menerapkan desain pattern yang baik. Nah, ini factory pattern teman-teman. Nah, ini satu video ini gue gabung sama yang namanya abstract factory pattern ya. Jadi sekarang kita akan belajar tentang abstract factory pattern. Oke, kita masuk ke abstract factory pattern ya teman-teman. Nah, sebelum itu gue coba mau pakai musik ya, biar lebih ada suasananya gitu ya. So, abstract factory pattern ya, ini mirip seperti factory pattern teman-teman ya. Tapi bedanya dia ini lebih ke, kalau factory pattern kan seperti ini ya. Kita lihat factory pattern. Nah, dia untuk di factory-nya ya. Untuk di factory-nya itu dia cuma membuat satu pizza aja gitu ya. Tapi di abstract factory pattern di sininya ya, nanti ada create yang lain selain pizza, tapi di dalam satu factory yang sama ya. So kita lihat dulu aja dari kasusnya ya. Nah di sini ada tadi ya, ada New York sama ada si Chicago juga gitu. Nah jadi pizza itu ya, kita kan kemarin juga udah sempat bikin ininya, bahan-bahannya ya, ada dough, ada sauce, ada topping dan lain sebagainya gitu. Nah di sini ternyata ada lebih detail lagi nih ingredientsnya gitu, dan ingredientsnya ini macam-macam. Contoh seperti ada sausnya ya, ada tomato sauce, ada marinara sauce dan lain sebagainya gitu. Nah jadi untuk sausnya ya, sausnya kan sama saus, tapi di Chicago sama New York dia tuh beda ya. Terus ada juga misalkan seperti apa ya, ya seperti mushroomnya lah ya. Misalkan mushroom di Chicago ini beda sama di New York gitu. Nah jadi ada banyak, nggak hanya pizza sekarang yang dibuat, tapi ingredientsnya juga kita buat gitu ya. So ini kira-kira ya. Jadi misalkan ada lagi nih California, New York, Chicago, dan ini ya, ini ada macam-macam ya bahannya. Ada fresh clam, terus ada frozen clam, terus di sini ada calamari. Tapi aslinya ya tiga-tiga ini sama gitu. Secara jenisnya sama, tapi beda style aja. Ya. Terus ini seperti ini juga, kayak thick crust dough, terus ini very thin crust, terus ini thin crust dough gitu ya. Terus untuk cheese-nya ini ada mozzarella ya di Chicago, terus di New York ada Reggiano cheese, California ada goat cheese. Jadi sama-sama cheese tapi berbeda-beda stylenya gitu. Ya, so nanti akan jadi seperti ini ya. Ada pizza ingredient factory ya, masing-masing seperti ini. Ya, jadi ini factory baru ya, kita bikin factory baru. Factory ini dia membuat ada banyak produk ya. Beda halnya seperti factory yang di sini. Factory yang di sini gitu. Produknya cuma pizza ya. So kita akan coba buat ya untuk ininya factory pizza ingredients factory. Ini interface kan ya, berarti let's say di sini ada ya udah gue bikin lah ya di sini ingredient factories gitu ya. So di sini ini ada interface nanti namanya pizza ingredient factory ya, interface. Terus di dalamnya ada banyak lagi nih ya. So di sini gue juga harus ada ingredient ya, ingredients. Ingredientsnya apa aja? Ada dough ya, nanti ada sauce. Nah semua dough, sauce dan lain sebagainya ini gue pakai interface ya. Karena apa? Karena dia dough-nya kan bisa macam-macam ya, bisa dough yang ini, bisa dough yang itu. So interface ya. Terus yang lain sauce dia juga interface. Terus cheese dia juga interface.
Terus apa lagi ya tadi ya? Veggies, interface, pepperoni. Oh, ini interface ya. And then clams. Ya. Clams. Clams itu kayaknya kerang ya. Oh. Apa itu? Ya, mohon maaf bahasa Indonesia gue kurang sedalam itu ya. What is remis? Oh, Cambridge Dictionary. Iya, harusnya kerang kan ya? Clam ya. Oke. So, kerang ya, bener ya. Oh. Oke, sorry guys, OBS gue error lagi ya. Oke, ini ya. This is clam, bener. Adalah kerang. So, kita lanjut ya. Kita lanjut. Oh, sorry. Kita belum masukin ininya. Kita belum masukin interface-interface-nya itu ya. So, public do ya. Terus create do. Terus ada sauce. Create sauce. Terus ada lagi cheese ya. Ada lagi veggies. Ya. Oke. Ini kayaknya gue harus import dulu ya. Biar autocomplete-nya bisa banyak. Public pepperoni. Create pepperoni. Public clam. Clams, okay, create clams. So, this is clams. Clam sama clam apakah sama? Sama ya, clams juga sama ya. Oke. Nah, kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi tadi kita udah bikin interface dari abstract factory kita ya, Design Ingredient Factory. So, ini adalah implementasinya ya. New York Pizza Ingredient Factory ya, terus ininya apa ya, factory-nya. Nah, di sini baru nih bermacam-macam ya. Ada implementasi ingredients-nya, ada yang thin crust dough, marinara sauce, Reggiano cheese, dan masih banyak lagi ya. Kira-kira di sini lah ya, kira-kira di sini ya. Oke. Nah, ini implementasinya ya. Kalau veggie tadi ada banyak nih ya. Ada garlic, onion, mushroom, dan lain sebagainya. Pepperoni ya segini aja sih. Create clam ya. Ya udah, pokoknya intinya ini adalah New York Pizza style ya. Jadi ingredientsnya ini gitu. Dan ini macam-macam ya. Tipe-tipe produknya. Tapi di satu family yang sama, yaitu family New York style gitu. Nah, kalau yang di sini ini adalah contoh pizzanya tadi ya. Di sini udah ada bahan-bahannya ya. Terus kalau prepare ya nanti dia dibawa aja yang prepare di subclassnya gitu. Oh ya, by the way, sorry, ini lebih baik kita bikin project baru ya untuk ini, karena nanti takutnya akan merusak factory pattern yang udah ada gitu ya. Jadi sorry teman-teman, gua tadi di awal lupa menjelaskan ya. Jadi ini abstrak ya, factory pattern. Nah, nanti kurang lebih sama lah ya isinya dengan ini. Oke. So, oh. Tadi ada factory pattern ya. New window ya. Jangan this window. Oke, kita copy aja semuanya ya. Main ini kita replace aja dengan yang di sini ya. Oke, kita replace aja yang di sini. Terus semuanya ya, pizza.
Visual Stores kita replace ke yang abstrak. Nah, oke, coba kita run ya. Oke, benar ya. Terus yang ini ya, yang ini nanti kita akan coba copy juga ke sini ya. Kita run, semoga nggak ada error. Oke, terus yang ini kita hapus aja, yang di factory pattern. Nah, kita coba tes lagi ya, run lagi. Ini adalah yang dibagi 101 ya. Ketika mau mengubah satu hal, kita harus cek yang lain. Oke, so kita sekarang pakai yang abstract factory pattern aja yang baru ya. Yang ini kita tutup aja. Oke, ya. Nah, so ini pizzanya ya. Jadi sekarang dia udah ada beberapa ingredientsnya. Terus untuk bawah-bawahnya ya, untuk method-methodnya tadi kan ada prepare dan lain sebagainya ya. Jadi prepare tuh nanti si ini ya, nanti si subclassnya aja yang melakukan ini. Sedangkan sekarang dibalik nih, kalau bake dia yang ngelakuin gitu. Karena kan semua bake sama lah ya, semua pizza bake for berapa gitu. Terus ya kayaknya sama lah ya, semua pizza di bake-nya sama, suhunya juga sama gitu ya. Even beberapa jenis pizza di bake di pan yang sama, sepertinya seperti itu ya. Oke, nah terus cut box dan sebagainya. Jadi nanti subclassnya ya dia bisa override juga ya ininya gitu. So, oke, sekarang mari kita bikin ini ya beberapa bahan-bahannya. Tapi kita coba lihat dulu yang di sini. Nah, sekarang pizzanya dia udah nggak perlu kayak New York cheese pizza atau apa, atau Chicago pizza atau California pizza gitu ya. Sekarang udah bikin aja cheese pizza gitu. Nanti cheese pizza di New York sama di itu otomatis kita udah tahu beda, nggak perlu kelasnya berbeda lagi ya. Oke, kalau gitu kita coba bikin ya beberapa ininya, beberapa ingredientsnya. Kita nyontek aja yang dari sini ya, beberapa ingredientsnya. Nah, oke. Jadi yang di atas ada clams ya. Kita bikin aja ini supaya enak dilihatnya. Ya, clams. Terus di sini ada frozen clams ya. Dia implements clams. Oke. Terus ada lagi fresh. Ya, so ini bakal menjadi satu-satunya video desain pattern yang lumayan ribet ya, teman-teman. Karena ada banyak sekali kelas-kelasnya. Oke. Terus sauce sekarang ya, sauces. Sauce di sini. Sausnya tadi ada plum, tomato, sauce. Implement sauce. Marinara sauce. Ya. Implement sauce. Create new file IntelliJ shortcut supaya gua nggak usah klik-klik ya. Oke, mari kita coba. Mari kita coba ya. Oh, generate-nya copyright. Kayaknya salah nih dia ya. Bisa ke batu. Oke, nevermind, kita pakai mouse aja ya, karena sepertinya nggak ada nih. Oke, sausnya sekadar ada Bruce Zeta sauce ya. Implement sauce. Oke. And then dough ya.
Tambah ada tick class to enrollments to, terus teen, terus very teen class to. Oke. So terakhir lah ya, terakhir ada cheese. Ntar ada veggies juga. Oh, veggies. Nanti apa terakhir cheese ya? Oke. Mozzarella. Cheese. Demikian lo cheese ya. Oke. Pepperoni. Di sini cuma ada slice pepperoni ya. Ya udah, kita kasih slice pepperoni doang aja lah ya di sini. Karena gua nggak tahu perbedaan, beda-bedanya apa aja, macam-macam jenisnya. Ya. Pepperoni. Oke. Veggie ya. Ada beberapa juga di sini, kita bisa lihat ada garlic, onion, mushroom, red pepper. Garlic, and then onion, oats, sorry. Terus ada apa tadi? Mushroom, red pepper. Oh. Oke, akhirnya udah. Ya. So, sekarang pizzanya ya. Pizzanya kita coba kita tambahkan beberapa ya. So, untuk ini ya, New York Chicago ini kita nggak perlu lagi sih sebenarnya ya. Tapi nanti aja kita coba hapus gitu. Sini ada string name, terus ada lagi ya, ini udah dough gitu ya. Tipenya bukan string lagi. Terus ini juga ada sauce ya. Nah, terus veggies ya, dia ada banyak, and then cheese, pepperoni, terus clams ya. Oke, topping udah nggak perlu. Terus tadi prepare itu si ininya ya, si anaknya aja nanti yang ngerjain. Oke. So, karena seperti itu kita bikin ini jadi abstrak ya. And then kalau yang bake berarti kita bikin sendiri aja. Cut box-nya juga ya. Cut-nya juga. Oke. Box-nya juga. Oke. Terus get name-nya berarti ya udah, langsung return name aja sih. Ngapain buat abstrak juga ya? Oke, seperti ini ya. Nah, alright. Terus ini ada problem, ini kenapa nih?
Oh, karena itunya ya di dalamnya. Ya udah kita skip dulu aja. Nah, terus untuk pizzanya langsung aja ya, kayak jenis-jenis pizzanya gitu. Jadi nanti misalkan franchise di New York sama franchise di Chicago, di menunya itu dia sama, cheese pizza gitu, sama-sama cheese pizza namanya. Terus di laporan kayak keuangannya juga sama, cheese pizza. Bukan dibedain lagi New York cheese pizza, Chicago cheese pizza gitu. Karena kemarin kan kita membedakan itu supaya ini ya, supaya mendemonstrasikan factory pattern di mana New York itu membuat set of produknya sendiri, misalnya di Chicago membuat set of produknya sendiri gitu. Karena kalau sama ya, buat apa dibuat factory pattern gitu. Maksud gua kan kemarin melihat ini ya, capability seperti, nah bisa store ini. Nah, seperti ini nih, beberapa hal yang bervariasi seperti itu, ya. Kalau sama nanti juga aneh, kenapa harus ada Chicago Pizza Store, kenapa harus New York Pizza Store? Kalau ini sama-sama cheese pizza, pepperoni pizza, clam pizza gitu ya. Nah, jadi di sini ya, kita bikin cheese, clam, pepperoni plain di luar aja ya, karena udah nggak terkait oleh kotanya gitu ya. So, di sini ada cheese pizza ya. Kita implement langsung ke pizzanya. Ya, implement method aja. Oke. Terus yang mana lagi ya tadi? Clam ya. Oke. Oke. Terus pepperoni. Ya, ini kan ada repetitif ya sebenarnya. Tapi ya apa boleh buat, karena ini object oriented biasanya seperti ini. Ya. Oke, plain pizza ya, satu lagi veggie. Oke. Ini kenapa nggak bisa? Karena interface expected here. Oh, ini bukan implements ya, extend. Sorry. Ini extend, teman-teman. Dan ini harusnya di luar ya, bukan di dalam Chicago. Nah, sekarang kita bebas ngedelete yang Chicago sama New York-nya ini ya. Oke. So, cheese pizza ya. Nah, di dalam pizza sekarang kita harus menambahkan factory-nya gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita bikin ini ya, kita bikin ini, kita perlu tahu nih cheese pizza ini mau nanti dibuat New York style atau itu style ya, Chicago style gitu. Jadi ketika ada konstruktornya, kita juga passing si factory-nya gitu. Jadi di sini dia composition ke factory. Terus ya ketika prepare ini ya, ketika misalnya baru di prepare, baru nih factory-nya membuat ya. Jadi logikanya seperti itu ya. Jadi sekarang factory-nya ada dua nih, factory untuk pizzanya ya, terus ada factory untuk ingredientnya ya. Dan pizzanya dia tuh composition ke factory untuk buat ingredientnya, supaya nanti ketika kita mau prepare pizza, nanti ini factory ingredientnya yang akan dipanggil untuk kamu buat gitu ya. Jadi kalau pizzanya nggak dibuat, kita nggak bisa secara klien dia nggak bisa membuat ini create dough, create sauce, nggak bisa ya, unless pizzanya bakal di prepare ya. Jadi pelan-pelan ya teman-teman, nanti coba diulang lagi, karena ya ini bukan sebuah konsep yang mudah juga gitu. So di sini sekarang dia punya ini ya, pizza ingredient factory. Ya, di sini juga ada ingredient factory. Terus di sini ada konstruktornya ya. Ada konstruktornya. Nah, ketika prepare ya, dia preparing name, namanya apa gitu. Oh ya, by the way, untuk nama ya. Untuk nama itu
Em, ya untuk nama ini kita nggak tahu nih bakal dibuat seperti apa gitu. Jadi kita langsung aja di sini name-nya apa gitu ya. Ketika kita buat ini. Nah, ini aja deh ya, cheese pizza. Atau ingredient factories tadi ya. Public, gini aja deh, string get style. Biar kita tahu ini pizza style apa yang dimiliki gitu ya. Jadi di sini juga, oh di sini perlu ada stylenya juga ya kalau gitu. Oke, di sini extend aja ya. Sorry, abstract class. Oh ini pasti abstrak sih ya, semuanya pasti abstrak. Nah, di sini kita ada style gitu ya. Kok private nih, protected. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi nanti kita tinggal pizza ingredient factory. Mana tadi ya? Nah, ini. Sorry. Sorry lagi udah malam nggak bisa mikir ya. So, di name di sini berarti ingredient factory get style terus di plus ya seperti ini. Ini adalah bagaimana kita coding to an implementation ya, bukan coding to concrete class-nya ya. Jadi kita di sini cuma tahu ingredient factory-nya aja ini. Kita bikin ininya doang. Given kita belum bikin subclass dari ini ya, factory-nya. So ini cheese pizza ya. Berarti kalau prepare ternyata pizza itu cheese pizza, dia cuma ada dough, saus sama cheese. Jadi seperti ini aja ya. Jadi untuk yang lain nggak dipakai tuh field yang lain untuk cheese pizzanya. Kemudian claim pizza ya. Tapi mungkin kalian berpikir ya, kalau seperti ini apakah boleh ya? Karena kan melanggar LSP ya, list of substitution principle, dimana ketika ada subclass dari parent ya, tapi subclassnya itu kayak apa namanya tidak mempunyai beberapa atribut dari parentnya ya. Nah itu menyalahi kan. Tapi menurut gua itu hanya cocok untuk yang method aja gitu ya, bukan field. Tapi kalau ini kan field kan, jadi contoh ini veggies, di veggies ini di cheese itu nggak ada gitu. Nah menurut gua sih hal tersebut berlaku di method aja gitu ya, karena method itu lebih bisa di override atau bisa lebih di overload dan masih banyak lagi gitu ya kelebihannya gitu. So kalau misalkan ini gua pisah ya, ini juga sulit karena interface juga dia nggak bisa punya field kan, dia cuma bisanya punya method. Jadi mau di list of substitution mau dibuat interface juga sulit gitu ya. So kita ya menerima aja bahwa ini ada beberapa yang mungkin nggak dipakai oleh si subclassnya. It's okay ya. Oke, and then claim pizza di sini ya. Ini sama lah kayak tadi ya. Dia ada factory juga. Oke, terus ada claim pizza. Nah, seperti ini ya. Ini kita bikin private aja ya, biar lebih aman ya. Best practice juga sih sebenarnya ya. Private. Nah, kalau claim pizza berarti prepare-nya dia ada preparing name, terus ada dough, ada sauce, ada cheese, ada claim ya. Read claims. Nah, seperti ini. Oke. Oh, by the way ya, ini kita belum bikin nih yang di sini nih, yang di kiri. Ya, so kita akan bikin ya. New York pizza ingredient factory ya.
So dia implement ke ini ya, pizza ingredient factory. Sorry, extend tadi ya. Nah, dia perlu implement semua. Kalau get style, berarti kalau misalkan ini public ND pizza, ya, di style New York. Oke, ini return style sini. Terus tadi credo-nya berarti return new thin crust ya. Terus sauce-nya berarti marinara. Terus cheese-nya Reggiano. Oke, veggie-nya, nah veggies-nya nih pakai array ya dia ya. So, veggies. Oke. Dan new garlic. Terus tadi ada onion. Terus ada mushroom. Ada red pepper. Nah, seperti itu. Terus ini kita return ininya saja ya. Kok new? Nah, mantap. New slice pepperoni. Jadi ini new fresh clam. Oke. Looks good ya. Berarti kita udah mengimplement tuh yang New York pizza ya. Seperti itu teman-teman. Ya. So, kita coba selesain dulu ya yang lain pizza-pizzanya. Kita pakai ChatGPT aja ya untuk kok ChatGPT, pakai GitHub Copilot aja untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan secara manual. Tadi berarti pizza ingredient factory, oke. Ya. Oke. Extend pizza. Plain pizza. Pakai spasi aja ini ya. Oke. Terus ini ya, let's say seperti inilah ya. Ini berarti sekarang yang veggie. Nah, oke. This is it ya. Nah, sekarang kita bikin yang ini, factory untuk bikin pizzanya. So, di sini kita ada New York Pizza Store kan. Ya, kita New York dulu. So, di sini kita ada create pizza doang nih. Berarti benar ya. Dan di dalam sini nih baru kita cuma cheese aja ya, nggak perlu sampai New York. Ya. Cukup cheese pizza. Ini cukup pepperoni aja ya. Tapi kalau kita lihat di sini ya, dia error teman-teman. Dia error kenapa? Karena dia butuh yang namanya ini ingredient factory-nya ya. Dia butuh ingredient factory-nya. So di sini kita juga bikin ingredient factory ya. Jadi ada pizza ingredient factory. Nah, karena ini aneh ya, kalau setiap kita create pizza, kenapa gua harus bikin factory baru? Ya, jadi kita akan coba bikin factory-nya ini di luar sini aja ya. Berarti
pizza ingredient factory ya. Berarti ini sama dengan si ini ya, New York Pizza Ingredient Factory ya. Nah, seperti itu. Terus nanti langsung aja masukin ini satu-satu di sini. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ya, ini sama lah ya, equals-equalsnya. Terus untuk nama tadi udah kita bikin ya di sini. Untuk nama ini berarti New York Style gitu ya. New York Style spasi seperti ini. Ya. Lebih elegan gitu ya kelihatannya. Oke, ini ada kesalahan karena tidak bisa resolve simbol NY. Oh, ini yang di atas tadi. Oke, itu untuk factory-nya. So, kita coba bikinan si Keigo juga ya. Untuk yang si Keigo, berarti ini kita hapus semua. Oke, ini import class. Import class. Import class. Nah, seperti itu. Terus nah, ininya nih baru kita bikin Chicago Pizza Ingredient Factory ya. The implements Pizza Ingredient Factory. Aduh, ini PR lagi ya. Ini PR lagi. Oh, kita bikin ini aja yang ada di sini ya. Kita bikin yang ada di sini. Create claim sama get style, kurang itu. Oke. Jadi ini override ya. Terus tadi take rasto kita udah. Untuk saus tadi udah juga ya. Belum tomato sauce kayaknya udah. Ini override. Ini juga override. Ya betul ya, kalau kalian bingung kenapa harus ditaruh override, gue udah jelasin ya di modul OOP ya. Oke, mozzarella cheese ini nggak ada kayaknya karena gua typo deh ya. Jadi ini kita coba rename aja. Ini ya. Nah, oke. Oke, satu pertanyaan lagi mungkin kalian bertanya, ini kenapa gue bikin ini semua tapi padahal kosong nih di sini. So ini kita bisa isi apapun sebenarnya ya. Contoh seperti harga dan lain sebagainya gitu. Jadi penghitungan harga mungkin bisa dilihat dari sini-sini juga ya. Bahan-bahannya berapa, terus nanti cuannya mau berapa gitu. Macam-macam sih pemakaiannya. Tapi di sini hanya untuk membedakan aja. Untuk ya ini pakai cheese yang mana, ini pakai yang apa gitu ya. Jadi implementasinya kita nggak akan detailin banget ya, karena menurut gue ini udah terlalu detail ya, terlalu banyak sekali kelas-kelasnya. Jadi takutnya kalian bingung gitu. Jadi for your information aja, kalau misalkan di dalam nanti kita bisa lakukan beberapa fitur-fitur ya. Oke, ini ada lagi nih ya, black olive, spinach, terus eggplant. Ya oke, last time ya. Veggie ya, berarti di veggies black olive. Oke. Satu lagi eggplant ya. Nah. Oke. Jadi ini import semuanya. Oh, eggplant. Oh, gini aja nih. Oh, harusnya nih nggak dua kata yang berbeda ya. Secara nama ini nggak boleh nih. Harusnya eggplant gini ya. Nah, baru kita bisa import kelasnya. Satu lagi. Frozen claim satu lagi. Nah, sip. Oke, sip ya. Ini extend aja.
Nah, si Keiko bisa ingredient factory udah, dan sekarang ininya nih ya, kita bikin factory-nya. Ya. Di sini ada private apa tadi? Pizza ingredient factory ya. Si Keiko ingredient factory. Kenapa nggak ada ya? Chicago Pizza Ingredient Factory. Chicago Pizza Ingredient Dia nggak bisa mencari ini ya. Coba kita lihat. Somehow ini bisa loh yang New York. Nah, oke. Terus ini kita tinggal masukin semuanya yang di sini ya. Ya, untuk penamaan variabel ya, lebih baik ini dideskripsikan di sini ya. Refactor kita rename aja di sini, berarti New York Pizza Ingredient Factory. Oh. Pizza Factory ini ya. Nah, udah selesai teman-teman ya. So, ini rekapnya ya. So, ini rekapnya. Jadi awal ya, pada awalnya ya, di main kita punya satu store ya, pizza store yang ada franchise-nya ya, yaitu di New York sama Chicago, atau bisa aja nanti mau tambahin di California kayak mau tambahin di Indonesia atau bebas ya. Nah, dan di pizza store kita mempunyai suatu method yang namanya order pizza ya, untuk melakukan order, dan di order pizza itu kita create dulu pizzanya. Dan untuk mendecouple ini dan untuk ada SRP ya, single responsibility principle, jadi pizzanya kita delegasikan ke subclass ya, ke masing-masing franchise gitu. Seperti di New York. Nah, ini ada kelasnya. Kamu mau bikin pizza yang jadi kan ada banyak menu tuh ya di New York. Ada cheese, pepperoni, clam, veggie, sama plain. Nah, di sini baru nitty-gritty-nya ya, ke apa namanya, kerumitan itu akan dihandle sama ini ya. Sesuatu yang bervariasi dihandle sama ini gitu. Nah, dan di dalam pizzanya kita pakai factory untuk ingredientnya. Ketika pizzanya mau dibuat, ingredient ini baru disuruh membuat komponen-komponen dalam pizzanya ya. Kok komponen sih, apa, bahan-bahan ya, bahan-bahan dalam pizzanya itu. Nah, sama halnya dengan Chicago gitu ya. Nah, sekarang kita bahas tentang ini, tentang pizzanya dulu deh ya, tentang pizzanya dulu. Jadi hubungan dia dengan ini ingredient factory ya. Jadi kita lihat pizza dulu di sini. Nah, di pizza itu ada banyak sekali ingredient. Ya, yang pertama ada dough, sauce, veggie, cheese, pepperoni, sama clam. Ya. Nah, terus dia juga ada berbagai macam ini step by step-nya. Ada mau prepare, ada bake, cut, sama box. Ya. Dan ini ya, untuk prepare didelegasikan ke masing-masing pizza ya, karena untuk setiap jenis pizza dan setiap vendor itu berbeda-beda cara metodenya gitu. Nah, terus untuk bake, cut, dan box ini ya ada yang inilah ya, ada yang ini defaultnya lah ya, default value-nya. Jadi kalau mau override silakan ya, tapi kalau prepare harus di override gitu. Jadi kan ini abstrak. So, itu pizza. Terus untuk implementasinya ya, misalkan cheese pizza. Nah, dia di sini kan punya ini nih. Kita kan tadi mau passing factory-nya ke dalam pizzanya. Nah, jadi ketika mau di-prepare pizza ini, cheese pizza, nah dia itu baru memanggil factory ini untuk membuat bahan-bahannya. Ya, ini gitu. Ya. So, terus kita akan bahas ininya ya, pizza ingredient factory. Ya, jadi ini. Nah, ini adalah factory untuk ingredient factory-nya. Ini yang dinamakan abstract factory pattern. Ya. Kalau yang store tadi, ini factory pattern biasa. Ya, jadi di satu project ini ya, abstract factory pattern, kita menerapkan dua sekaligus. Ada factory, ada yang abstrak. Ya. Jadi ini contoh yang abstrak tadi.
Nah, ini dia membuat masing-masing ya, masing-masing apa namanya, bahan-bahannya ya. Jadi nanti si ingredient factory di masing-masing franchise yang akan melakukan override. So ini code-nya ya. Jadi ada namanya lah ya, stylenya apa ya, supaya nanti supaya nanti bisa kelihatan kalau di print gitu. Ini lupa tadi. Nah, kalau create dough berarti kalau New York pizza, dough-nya apa? Dough-nya adalah thin crust dough gitu. Sauce-nya biasanya marinara sauce, cheese-nya biasanya Reggiano gitu ya. Dan fake-nya biasanya kayak gini gitu. Nah, kalau di Shikeko beda lagi cara-caranya gitu. So, ini adalah abstract factory pattern ya. Dan ingredient ini nggak ada isinya at all ya. Ini hanya sebagai apa namanya, pembeda aja antara satu sama yang lain. So, ini teman-teman untuk factory pattern, abstract factory ya. Kita coba yang di sini nih. Nah, ini code-nya sama kliennya ya. Jadi, somehow ini refactoring juga, termasuk refactoring karena mungkin nanti secara ini juga nggak beda jauh gitu. Nah, ini contoh ya. Pertama, kita ada New York Pizza Store, Shikeko Pizza Store, terus kita prepare cheese nih ya. Jadi kalau order, kita akan create cheese, terus di create ada prepare lagi. Nah, ketika prepare, ini preparing New York Style Cheese Pizza di sini. Terus dia baking, terus cutting, terus nah baru place pizza in the official box. Lalu return order New York Style Cheese Pizza. Jadi ini nggak ke print ya, bahan-bahannya nggak ke print somehow, tapi ya just trust the process behind it ya. Terus ini preparing plain pizza ya. Entah kenapa ini kok null ya. Jadi coba kita debugging ya. Kenapa ini null? So pertama ini Shikeko Store ya, Shikeko Store Pizza. Dia mau order plain pizza. Oke, dia order plain pizza kan. Di sini nah, dia kan ada name-nya, ingredient factory. Oh, oke. Oh, benar deh, plain pizza ya. Berarti ininya nih yang hilang gitu, somehow. Jadi ketika prepare, dia name-nya ininya null, get style-nya. So, mari kita lihat ingredient factory di plain pizzanya Shikeko. Ya. Oke, Shikeko style ya. Ketika dia get get name ya. Plain pizza ya, plain pizza. Tadi kan ini get style ya. Oh, get style. Oh, oke. Karena ini harusnya semuanya return style ya. Jadi langsung gini aja nih. Ya. Nah, ini harusnya udah selesai bugnya. Kita lihat masih sama ya. Kita coba lihat lagi. This.style oke. This.style oke. Ini benar ya padahal ya. Ini return style. Oke. Order pizza Shikeko Store. New Shikeko Pizza Ingredient Factory. Shikeko Ingredient Factory. Plain pizza. Somehow dia masih nol, teman-teman. Pizza Ingredient Factory ini udah di new ya sebenarnya. Oke. Kita coba dengan cara seperti ini ya. Let's say ini plain juga. Apa yang terjadi? Nah, benar ya kalau plain ya. Berarti yang salah dengan Shikeko-nya nih. Kalau ini cheese. Nah, ini juga null.
Oke, mari kita coba lihat ulang ya. Karena ini lumayan menantang juga nih. Entah kenapa gue masih belum kelihatan perbedaannya. Ini bisa ingredient factory. Jika aku bisa ingredient factory, oke. Oke. Oke, ini udah benar ya harusnya ya. Cuman ini nih yang bermasalah nih. Oke, kalau ini get style dia return style. Bener ya. New York juga udah nggak ada return style-nya ya. Atau ini override deh ya. Create claims. Oke. Oh, ini claims ya. Public. Oh. Oh, oke, di sini ada get style return null. Aduh. Oke. Pantas itu null ya tadi ya. Saya coba kita lihat di sini. Oke, benar ya. Cheese pizza dan seperti ini. So, ini adalah contoh lain ya dari abstract factory pattern. Di sini kita ada aplikasi ya. Ini seperti main kita ya. Terus ini GUI factory. Ini seperti ingredient tadi ya. Pizza ingredient factory. Terus di sini dia ada beberapa ini ya. Ini ada beberapa mesin lah ya, mesin untuk membuat masing-masing produk. Beda halnya dengan ini ya. Gua ulangin terus. Beda halnya dengan ini cuma satu produk. Kalau ini ada berbagai macam produk. Ini sama juga. Ya, jadi ini let's say misalkan kita mau bikin Flutter lah ya. React Native. Jadi React Native itu kan dia berkomunikasi langsung dengan API UI-nya, ya Android sama iOS. Jadi satu code itu nanti dia di-render berbeda ya. Yang iOS stylenya iOS, untuk yang Android dia stylenya Android Material Design. Nah, di sini let's say ini kayak Flutter-nya gitu ya. Jadi kalau create button, dia ada create checkbox juga. Secara functionality ini sama ya, sama-sama button. Tapi ingat, ini adalah sebuah interface, button sama checkbox, bukan concrete-nya. Nah, sekarang kalau window, ini contohnya Windows ya, Windows Factory, ya dia akan melakukan ini juga ya, override gitu. Tapi dengan stylenya Windows. Ya. Nah, tapi ini adalah concrete-nya, dan ini adalah abstract-nya tadi, button sama checkbox-nya. So, secara functionality checkbox dia juga sama. Bisa diklik, bisa dicentang. Secara functionality button juga sama. Dia bisa diklik, bisa kasih action, habis klik ngapain gitu. Jadi Mac Factory juga ya, dia create button ke sini, kalau create checkbox dia juga yang stylenya Mac. So, ini kira-kira untuk kelas diagramnya ya. So, ini seperti tadi ya, abstract factory, terus ada concrete factory-nya ya. Ingredient ya ini tadi. Terus ada beberapa produk ya, misalkan ini thin crust dough, terus ini thick crust dough, ya ini thick crust dough ya. Terus ini apa, ini adalah dough-nya ya. Terus ini adalah misalkan Reggiano cheese, ini mozzarella cheese, terus ini juga cheese gitu ya. Jadi si factory ini bisa membuat masing-masing satu gitu. Tapi di satu ini family yang sama ya, satu interface yang sama. So itu teman-teman untuk kelas diagramnya. Terus ini yang tadi ya sedikit kita kerjakan. Ini ada pizza ingredient factory ya tadi ya. Terus ada New York, ada Chicago, terus ada beberapa credo, saus, cheese, veggie, pepperoni, sama clam. Nah, terus ini dia masing-masing ya. Ini yang Chicago ada ini, ada ini, ada ini, ada ini ya. Kalau New York ada yang ini, dan ini. Tapi semuanya ini satu interface yang sama ya masing-masing. So, seperti itu teman-teman. Terus kliennya itu New York Pizza Store. Ya, New York Pizza Store dia punya create pizzanya. Dia punya si
dia akan bikin pizza, terus pizzanya dimasukin factory-nya ini gitu. Nah, mungkin gue mau sedikit tambahkan lagi bahwa ini kan adalah factory ya, factory dari sebuah pizza ya. So ini bisa aja ke atas ya, ini bisa ke atas. Terus ini adalah factory-nya ya. Ini berarti pizza store gitu ya. Pizza store. Nah, kemudian pizza store dia itu membuat pizza, ya kan? Membuat pizza. Terus pizza ini ya berarti ada anak-anaknya lagi ya, misalkan cheese pizza dan lain sebagainya ya. Misalkan CP itu ya, cheese pizza ya. Dan ini ya cheese pizza dia punya si ingredient factory composition ya kan. Terus baru ini yang lain sebagainya. So di sini kita ada dua realm ya, ada dua dunia nih. Ini dunia di mana nih factory method, factory pattern, ini dunia di mana abstract factory pattern sebanyak ini gitu ya. Oke, ini adalah rangkumannya beberapa poin kali ya. Semua factory method tuh mengencapsulate object creation. Jadi SRP ya. Object creation di separate gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bervariasi di kelas itu aja. Terus simple factory itu yang awal banget ya. Adalah paling gampang ya, paling simple untuk mendecouple client dari concrete class. Tapi kita nggak bisa control creation karena ini based on composition. Terus factory method ini baru tuh yang relies on inheritance, kita bisa melakukan control. And then abstract factory ya, yang barusan kita belajar ini, dia bergantung ke objek komposisi ya, kayak ada bahan-bahannya gitu. Terus semua factory pattern ya promote loose coupling. Jadi semuanya itu mempromosikan suatu metode loose coupling, di mana ketika ini satu berganti ya udah itu doang yang ganti gitu, nggak ngefek ke yang lain-lainnya ya. Kemudian tujuan dari abstract factory itu untuk membuat families of related object. Contoh seperti tadi ada dough, ada cheese dan sebagainya. Familinya apa? Familinya yaitu New York style atau Chicago style ya. And then ini pros and cons ya. Consnya kita tahu lah ya, semuanya pasti complicated of course. Tapi pro-nya ya, kita bisa tahu produk, kita bisa pastikan produk yang kita bikin itu kompatibel dengan satu sama lain. Jadi kayak dough, cheese dan lain sebagainya kompatibel sama cheese-nya. Terus state coupling of course ya, kita SRP juga terjamin dan OCP juga terjamin ya. So itu teman-teman untuk factory dan abstract factory pattern. Semoga video ini bermanfaat. Thank you udah nonton sampai akhir ya. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa melakukan donasi atau support ya dari channel ini. Linknya ada di deskripsi di bawah. Thank you teman-teman, sampai jumpa di next design pattern.